Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la tabi'ina wa tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ibu-bapu, bapak-bapak, jamaah salat subuh masih bersama yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang tiada terhingga ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan selalu menambahkan kebahagiaan dan kesejahteraan pada kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Taala. Karena Allah SWT menjelaskan wa qalilan ma tashkurun, banyak sangat sekali orang hamba-hambanya yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah menciptakan kita agar kita bersyukur. Allahu yahruzakum min butum hadakum la ta'lamu syai'a summa ja'alakum sa'ma wa sara wa fidah la'alakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu tanpa daya, tanpa apa-apa. Kemudian Allah memfusikan pendengaran, penglihatan, dan juga akal pikirannya agar kamu semua itu bersyukur. Alhamdulillah, kita dulu dilahirkan oleh ibu-ibu kita dalam keadaan tidak berdaya. Seorang bayi yang baru lahir adalah tidak berdaya. Anda akan dibiarkan saja, pasti akan meninggal. Sebagaimana anak-anak yang dilahirkan oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Ada anak begitu lahir malah dibuang di tempat sampah, ada yang sampai dibuang ke kali. Itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah kita adalah keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan iman dan Islam dari Allah Ta'ala. Jadi kehadiran kita adalah kehadiran yang diinginkan, yang diharapkan sebagai penerus dari generasi orang tua kita yang dulu. Maka begitu lahir kita diopeni, ya, diuborampe sampai akhirnya menjadi orang, menjadi bayi, menjadi anak-anak, kemudian dari anak-anak menjadi anak-anak lebih besar lagi, menjadi remaja menjadi orang tua. Akhirnya seperti kita ini, akhirnya kita juga menurunkan keturunan-keturunan yang semuanya itu insya Allah menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang akan bisa meneruskan cita-cita kita sebagai orang tua dan sebagai makhluk hamba dari Allah Ta'ala yang akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah kita saat ini dapat bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, penuh iman dan Islam, penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Karena dengan rasa senangnya kita dengan menghadapi bulan suci Ramadan itu, hadis Rasulullah mengabarkan bahwa faman faraha bituhli Ramadan harama jazahu ala niron. Barang siapa merasa bergembira, berlapang hati, bersukaria dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan darahnya dari jilatan api neraka. Maka begitu kita sangat berbahagia sekali bisa menangi, bisa menghadiri atau bisa berada di bulan suci Ramadan itu dalam keadaan sehat walafiat, kecukupan rezeki secara lahiriah dan batiniah, dan dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Ta'ala. Maka dengan berbekal dari iman dan Islam dari Allah Ta'ala,
dengan berbekal kesehatan jasmani dan rohani, dengan berbekal kecukupan rezeki secara dari Allah Ta'ala secara lahiriah dan batinnya, kita dapat menjalani ibadah-ibadah bulan wisata Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semua itu pasti akan kembali kepada kita semua. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap orang beragama Islam, orang yang beriman dan beragama Islam. Ada orang yang beriman tapi tidak beragama Islam, ya imannya seperti itu. Namun Rasulullah mengajarkan orang yang beriman, orang yang bertakwa ialah orang yang menjalankan perintah-perintahnya Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, sedapat mungkin menjalankan sunnah-sunnah dari Allah Ta'ala, dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka beruntunglah kita semua menjadi orang yang beragama Islam dan bertakwa dan beragama Islam, beriman, beragama Islam, bertakwa, beramal soleh. Allah akan berfirman dalam wal asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ketahuilah demi masa bahwa manusia itu semua dalam keadaan merugi. Kita semua merugi kecuali ilaladina aman, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihati dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq dan selalu berwasiat tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabr dan selalu berwasiat dengan kesabaran. Itu yang kita sebagai pegangan. Namun juga bukan itu, kayak yang pegangan kita semua itu ya Al-Quran secara keseluruhan 30 juz, dari Alhamdu, Al-Fatihah sampai kemudian Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, terus sampai akhirnya sampai An-Nas wal A'udzubinas. Itulah kumpulan-kumpulan wahyu dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dibukukan, yang ditulis. Wahyu itu ditulis, para sahabat dikumpulkan pada zaman Khalifah, diusulkan pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab, kemudian diteruskan kepada Umar Utsman bin Affan, yang akhirnya bisa menyebar di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia dan di Malaysia, di Arab sendiri, sampai di Eropa, seluruh dunia pasti ada Al-Quran, dan diterjemahkan dalam berapa banyaknya bahasa di dunia, yaitu jumlahnya bahasa yang diterjemahkan pada bahasa setempat. Al-Quran aslinya adalah bahasa Arab, namun terjemahannya bisa berbagai bahasa, bisa berbahasa Jepang, bisa berbahasa India, bisa berbahasa Urdu, bisa berbahasa Rusia. Ya, semua bangsa pasti mempunyai Al-Quran dalam terjemahan bahasa mereka sendiri, agar siapa apa? Agar bisa memahami wahyu yang disampaikan Allah SWT pada Rasulullah SAW dan diajarkan pada umatnya, agar umatnya ini bisa mendapatkan pengetahuan siapa Tuhan, siapa Allah itu yang harus kita sembah, harus kita taati, harus kita patuhi peraturan-peraturannya, syariat-syariatnya, syariat-syariat yang yang diwahyukan kepada Allah oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril pada Rasulullah SAW, yang akhirnya kepada kita bisa sampai dalam bentuk tulisan Al-Quran. Itu ialah agar kita bisa akhirnya mendapat kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. Selamat di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa menjalankan kehidupannya, mencari nafkahnya, menjaga keluarganya, siapa bisa kemudian masyarakatnya dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW, pasti akan selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Tidak hanya selamat agamanya, juga selamat kehidupan di dunianya sampai di akhirat nanti. Karena kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa sudah tahu, dan pasti semua orang itu tahu dan mengerti bahwa manusia itu pasti akan mati. Namun tidak semua orang
mengetahui bahwa setelah kematian itu masih ada kehidupan selanjutnya, akhirnya akan bermuara pada kehidupan di akhirat. Apakah dia di dalam jannah di dunia, di surga, atau finar, atau di dalam neraka. Maka ada orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah mati, maka taunya hidup ya di dunia, maka kehidupan dia itu terfokus kepada kehidupan untuk mencari kebahagiaan di dunia ini. Semuanya yang dicari, semua yang didapat, semua dihabiskan di dunia ini. Namun kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, mendapatkan pelajaran dari Allah bahwa kita itu harus bisa menjaga, bisa memanage kehidupan kita ini untuk bisa menjadi bahagia tidak hanya di dunia namun juga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan ialah bulan diturunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, bulan puasa ini Allah menuzulkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan, yang dimaksud Al-Qur'an di sini ialah wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Gua Hira itu gua yang ada di Makkah, di Jabal Nur. Jabal Nur itu masih di Walah Sib Amir. Kalau bapak-bapak pernah haji, umroh, pasti tahu Sib Amir itu paling dekat dengan Masjidil Haram. Itu ada di sana, ada puncak gunung-gunung, ada gunung yang bentuknya seperti punuk unta, bentuk gitu ya, seperti punuk unta. Di dalamnya itu ada gua yang namanya Gua Hira. Gua Hira itu menghadap kepada Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW sebelum dia diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi dengan turunnya wahyu, dia tuh selalu berpikir, selalu memikirkan bagaimana bangsanya, khususnya bangsa Arab, khusus Quraisy itu dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti kebodohan di dalam kebudayaan. Dia sudah maju di dalam perdagangan, dia sudah ahli dalam bersyair, berkata-kata, kemudian sudah ahli di dalam perperangan, kemudian juga ahli di dalam pertanian yang di suku-suku yang di daerah Madinah itu. Namun kok dikatakan zaman jahiliyah karena masyarakat pada itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tahunya dia tuh Tuhannya ialah Tuhan sebenarnya ialah berupa patung-patung, sebuah berarca-arca yang terkenal aja Lata, Uzza dan Manat. Lata, Uzza dan Manat itu disembah-sembah dan patungnya itu dijajar-jajarkan di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Nah, dengan adanya mengetahui dan menyaksikan diri bangsanya, kaumnya, khususnya kaum Arab, suku Quraisy dan suku-suku yang lain, para kabilah-kabilah di sekitar Mekah dan lain-lainnya itu yang menyembah tidak pada Allah Ta'ala, namun pada patung-patung, arca-arca yang ada sekeliling batu. Nabi Muhammad SAW yang belum menjadi nabi, namun sudah basiroh itu kenabian sudah ada sejak beliau masih di dalam kandungan. Allah sudah mengilhamkan akan ketuhanan Allah SWT sebagai Allah yang satu, Allah yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka beliau kalau di dalam buku-buku Maulid Nabi seperti buku Diba, seperti Sanrul Duror atau Syaraful Anam itu kan dikisah-kisahkan bagaimana Rasulullah SAW dan keajaiban-ajaiban yang dialami oleh ibunda dari Rasulullah Siti Aminah radhiyallahu anha, bagaimana keajaiban-keajaiban sebelum Rasulullah itu dilahirkan. Maka itulah setelah Nabi Rasulullah SAW lahir,
kemudian dia dalam keadaan yatim. Namun karena apa? Karena yang ayahnya Said Abdullah itu sudah meninggal pada waktu beliau dalam kandungan selama 4 bulan. Jadi dulu-dulunya kan cerita-ceritanya begini. Neneknya, kakeknya dari Rasulullah SAW ialah Abdul Muthalib, itu mempunyai anak 11 atau berapa tuh ya sejarahnya. Hendaknya laki-laki semua, sudah mempunyai 10, tapi dia berujar atau bernazar, kalau saya mempunyai anak lagi tambah satu lagi laki-laki, maka anak itu akan aku korbankan pada Allah SWT. Jadi pada waktu itu yang namanya pakai dari Rasulullah SAW, Abdul Muthalib itu juga tidak seperti kaum-kaumnya yang menyembah berhala. Dia tuh menyembah Allah SWT menurut agama-agama yang dari dulu-dulunya dibawa ya orang tuanya atau kakek-kakeknya zaman-zaman dulu, ialah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan seterusnya. Itulah yang diajarkan turun-temurun, dan seperti kita mencari anak, kita ajarkan pada anak kita menurunkan pada cucu kita mengajarkan pada buyut kita mengajarkan pada apa tuh terus akhirnya juga gitu. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf akhirnya turun sampai kepada Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi Abdul Muthalib dan putra-putranya tuh tetap walaupun kaumnya tuh ada yang jahiliyah, yang menyembah berhala, patung-patung di sekitar Ka'bah, maka yang namanya Abdul Muthalib dan anak-anaknya seperti Hamzah, ada yang lain-lain itu juga menyembah pada Allah Ta'ala dengan syariat seperti agama-agama yang dulu. Jadi kalau Rasulullah SAW selalu dijaga akidahnya, keimanannya sejak dari turun-turun, sejak dari Nabi Ibrahim terus turun-turun sampai kalau dari silsilahnya Nabi Muhammad sendiri kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin terus sampai Baladi Adnan. Baladi Adnan anak keturunan Adnan. Dengan Adnan itu sudah dekat dengan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena sejarah Nabi Ismail, Ismail, kemudian Ismail keturunan dari Nabi Yusuf, keturunan dari Yakub, Ismail menurunkan sampai Baladi Adnan, itu akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi maka Nabi Ibrahim termasuk Abul Anbiya, bapak dari para nabi, karena sudah dari Nabi Ibrahim menurunkan ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi yang ada di kaum Yahudi, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, Zakaria, Yahya, sampai akhirnya Nabi Isa. Sedangkan dari Nabi Yakub menurunkan Nabi Ismail keturunannya turun sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya. Maka agama monoteisme, agama yang mengesahkan adanya Allah satu, ialah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya agama Yahudi, agama Nasrani, semua itu dulu-dulunya itu menganut agama monoteisme atau satu Tuhan, bahwa Allah itu satu, tidak bersekutu. Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak beranakan, dan tidak ada yang sesuatu yang menyamai kekuasaannya, tidak ada yang menyamai kepandaiannya, kekuasaannya, semuanya tidak ada yang bisa menyamai. Karena itu alhamdulillah
kita sudah mendapatkan hidayah iman bahwa mengesahkan bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang tidak beranak dan tidak beranakan, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala, bahwa semuanya itu yang diutus yang berupa manusia itu semua utusan yang dipilih dan terpilih oleh Allah SWT. Mengapa Allah sendiri? Ya, kehendak Allah dari sendiri. Allah itu berkehendak, tidak bisa yang menghalangi, tidak ada yang merintangi. Kalau Allah sudah menghendaki demikian, ya demikian. Maka kita tidak perlu membantah-bantah. Mengapa kok Nabi pertama, manusia yang pertama yang diciptakan kok namanya Adam? Kenapa Allah kok membuat Nabi Adam dari tanah? Kita tidak memberitahukan itu. Namun yang kita perlu harus kita yakini bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan semua jagat rasa isinya ini, Allah yang menurunkan para nabi-nabi, juga Allah yang menjadikan kita manusia ini yang harus kita sembah, harus kita taati, kita aturannya, kita mohon pertolongannya, kita mohon perlindungannya, dan kita mohon keridhaannya agar kita akhirnya dapat kembali ke hadirat Allah SWT dalam keadaan sebaik-baiknya dan kembali mendapatkan Jannatun Naim atau kehidupan yang abadi di surga nanti. Maka kalau kita runut dari dulu-dulunya, Allah SWT itu menciptakan Nabi Adam di surga. Seperti sering ceritakan, Allah menciptakan Nabi Adam di Uda. Kalau karena Nabi Adam sendirian, kemudian diciptakan Hawa sebagai pasangannya. Kemudian juga di surga. Namun kehadiran Nabi Adam itu ditengarai atau diprediksi oleh yang namanya iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu semacam juga kumpulan dari para malaikat. Namun karena dia sifatnya menentang dengan perintah Allah Ta'ala agar bersujud memberi perhormatan pada Nabi Adam, tidak mau, maka yang namanya iblis itu dikutuk untuk turun keluar dari surga. Namun yang namanya iblis itu masih bengkele, ya, masih menentang, bagaimana tetap menggoda agar Nabi Adam itu terjerumus, supaya dia itu terjerumus dilaknat oleh Allah agar tidak hanya dia saja, namun juga mengganggu atau membujuk-bujuk Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam terperdaya mendekati buah khuldi yang tidak boleh dilarang. Akhirnya Nabi Adam juga memakan atau mendekati buah khuldi itu dan makan. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya itu Siti Hawa itu memakan buah itu, juga akhirnya mendapat murka dari Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya itu Hawa akhirnya diturunkan ke bumi. Dengan turunnya Nabi Adam dan Hawa di bumi ini, maka berkembanglah manusia sejak dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Kemudian dari Nabi Nuh manusia ditimpa dengan badai besar dengan tenggelamnya. Akhirnya hanya Nabi Nuh dan umatnya yang selamat, yang akhirnya semuanya mati, diganti generasi baru. Generasi baru sebetulnya Nabi Nuh adalah sebetulnya generasi yang terpilih. Namun lagi-lagi manusia itu, kan manusia tidak diciptakan itu tidak hanya berupa akal, namun berupa nafsu, berupa keinginan, juga pikiran-pikiran yang lain. Kalau pikiran-pikiran itu tidak terkendali, pikiran itu menjadi liar, bisa terjumus dengan pujukan syaitan, yang akhirnya banyak sekali di antara manusia itu yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka beruntunglah kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah iman dan Islam, bisa merasakan atau bisa mengerti akan wahyu-wahyu dari Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran ini, dan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Tanda-tandanya orang yang bersyukur itu apa? Yang mentaati perintah Allah Ta'ala. Kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjalankan sholat. Aqimis sholata lidukusi mulahu sagilail wa Qur'an al-fajri inna kana masuda. Dulu sebelum Isra Mi'raj
umat Islam yang dulu itu juga menjalankan syariat-syariat untuk menyembah Allah. Maka sembah Allah dari terbenamnya matahari sampai pada datangnya subuh. Itu dulu puasa itu sholat itu hanya waktu subuh dan waktu maghrib. Namun setelah datangnya syariat itu datangnya tidak langsung mendapat perintah sholat itu 5 waktu, sedikit. Larangan juga dari itu, larangan meminum khamar atau muban itu juga demikian. Dulu tuh bangsa-bangsa Arab khusus orang-orang Arab juga sukanya menjadi pemabuk, suka minum khamar, minum alkohol sehingga mabuk. Maka orang yang mabuk sampai saat ini masih banyak karena ya keturunan dari yang dulu-dulu itu mengajarkan demikian. Bagaimana kan kalau kita sendiri juga, kayak saya sendiri pernah satu waktu dulu sama nakalnya itu masih pernah minum bir itu Pak. Itu satu bir angker bir itu ya namanya, bir bintang. Satu botol itu saya ambilkan sendiri. Namun setelah itu wah rasanya begitu, kepala itu pening ya rasanya musuh. Akhirnya saya buat tidur akhirnya setelah buat tidur tuh sampai tidurnya ya sampai lebih dari sampai melewati waktu sholat itu. Akhirnya sadar, alhamdulillah kita beristighfar. Oh tahu, kalau tidak begini saya tidak tahu rasanya orang mabuk. Saat orang mabuk itu baru itu. Karena apa? Ya lingkungan karena itu waktu itu saya bekerja dengan teman-teman ya, teman-teman kan kita bergaul masih muda, masih umurnya masih likuran gitu ya, masuk likuran masih nakal itu. Dijak ke rumahnya yang lenggangan, kalau siang makan siang di situ lah. Dan udah langsung sok nek bodoh nganu lebaran dolan ngelaku ya anak-anak yang teman-teman juga diajak gitu. Kemudian diajak karena lebaran kita kan biasa dulu sonjo-sonjo gitu kepada bakul yang biasa kita makan siang di situ. Kemudian disuguhi itu orang karena itu lingkungan di pelabuhan ya sudah kita tahu sendiri lingkungan kan misalnya gali-gali orang-orang yang begitu cara disodori atau disuguhi bir bintang atau yang gambarnya apa tuh jangkar itu angker bir. Nah, satu orang satu habiskan lu ya loh, sudah begitu. Maka tantangannya karena waktu udah itu ya saya gengsi ya, akhirnya saya juga minum satu botol itu, botol hijau itu ya seperti botol kecap yang dulu. Akhirnya ya pulang itu dalam keadaan jalan terhuyung-huyung. Saya tidak pulang ke rumah saya, tapi ke rumah nenek saya. Karena rumah nenek saya itu lebih dekat daripada rumah saya dari pekerjaan itu. Karena berjalan kaki, akhirnya pulang ke rumah nenek saya, langsung tidur aja. Tidak tahu, saya tahu bangun sudah asar. Kita tertinggal keluar sholat duhurnya. Kemudian setelah sadar, astagfirullah, akhirnya sudah tahu sebelum yang namanya angker bir itu kok diagung-agungkan rasanya kok cuma hanya seperti banyu tape saja. Lebih enak banyu tapenya kalau kita misalnya tape ketan kita kasih air itu seger. Tapi kalau yang nama angker bir itu rasanya ada pahit-pahitnya gitu. Pahit-pahitnya. Itulah pengalaman saya waktu dulu saya masih nakal, umur 20, sekarang masih umur likuran, akhirnya menjadi pengalaman yang sampai saat ini menjadi kenangan. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni segala dosa saya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kembali pada Syahrul Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah yang di dalam bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran yang supaya menjadi petunjuk bagi kamu dan menjadi pertimbangan kamu dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa bersaksi atau berada
di dalam bulan suci Ramadan, maka berpuasalah. La'alakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apakah yang bisa menjadikan kita bertakwa hanya dengan puasa? Tidak. Karena semua perintah yang Allah perintahkan pada kita, puasa, sholat, zakat, haji, dan semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu menuntun kita, menjadikan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhannasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai para manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan kamu dan Tuhan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan sholat, kalau kita sholat rajin, kita sholat khusyuk, kita sholat istiqomah, juga menuntun kepada kita menjadi manusia yang takwa. Takwa intinya apa? Takwa intinya berserah diri pada Allah Ta'ala. Kita berserah diri pada Allah Ta'ala, bahwa kita, hidup kita, mati kita, semua kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita di dalam doa iftitah di dalam salat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah doa iftitah kita. Doa iftitah adalah janji kita kepada Allah Ta'ala, sebagaimana janji kita di dalam redaksi susunan kalimat di dalam doa Sayyidul Istighfar itu kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau. Maka istighfar ini disebut sebagai Sayyidul Istighfar karena tidak melulu kita beristighfar mohon Allah Ta'ala, namun mencakup kita menyatakan keimanan kepada Allah, menyambut perjanjian kita untuk kita selalu komitmen dengan ucapkan pada Allah Ta'ala. Maka dikatakan sebagai Sayyidul Istighfar, penghulunya atau pemimpinnya dari istighfar itu. Ya, kita simak. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ya. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan selain kita harus menyembah kepada Allah Ta'ala. Kita menyembah sholat 5 kali di dalam yang fardu ya, yang fardu, yang wajib itu 5 kali, duhur, isya, subuh, duhur, asar, maghrib 5 kali. Itulah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak pada yang lain. Maka di dalam sholat kita tidak perlu wasi-wasi seperti orang-orang di luar agama Islam memerlukan suatu, misalkan suatu yang nyata untuk disembah. Dia membuat patung, membuat arca untuk disembah. Namun kita tidak, kita sholat yang penting menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat itu apa? Akhirnya menuju ke Baitullah, itu yang penting. Itu pun masih ada rusuh apabila tidak tahu mana arah kiblat, mana utara, mana timur, mana selatan, maka kita yakin saja bahwa kita menghadap ke sini, bahwa kita menghadap ke sini pasti menghadap ke Ka'bah, menghadap ke barat, ancer-ancernya pasti ke barat. Kalau kita di hotel atau di penginapan biasanya ada tanda petunjuk arah Ka'bah itu di atas, di langit-langit itu pasti ada. Kalau tidak ada ya kita tanya pada pegawainya, kepada resepsionisnya, Pak, mana arahnya Ka'bah, arahnya kiblat itu kalau sholat mana, pasti ditunjukkan. Kalau tidak ada, namun biasanya di hotel-hotel yang sudah ada di Indonesia itu pasti ada arah kiblat, pasti ada tanda arahnya ke sana, itu pasti ada. Sehingga memudahkan kita di manapun kita berada, dimanapun kita berada untuk menjalankan sholat, mana arah harus
diarahkan, harus dituju. Itulah kehidupan atau keistimewaan kehidupan di Indonesia kalau dibanding dengan negara-negara yang lain. Kalau mungkin bapak-bapak di Filipina atau di Singapura, hotelnya mungkin tidak seperti itu karena saya belum pernah. Jadi setahu saya kalau di Indonesia pasti ada di hotel-hotel ada itu. Dengan demikian kita, kalau seperti mana lagi, Sayyidul Istighfar kan gitu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika, aku sudah berjanji pada Allah untuk selalu bertaat kepadamu sekuat tenagaku. Jadi kita berjanji kepada Allah untuk menjalankan syariat-syariat Allah dengan sekuat tenaga kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Sholat itu ya mestinya dilakukan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu kalau berdiri kakinya dredeg karena sudah uzur, sudah karena mungkin ada sakit tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa dengan berbaring, kalau bisa berdiri dengan tiduran. Kalau tiduran tidak bisa dengan isyarat. Itulah rusuh-rusuh yang diberikan Allah. Namun jangan sampai kita meninggalkan sholat bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun fisik kita. Kalau kita sedang sakit, ya bagaimana usahakan tetap bisa sholat. Peringatan pada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anggota keluarga kita sedang sakit, tidak bisa menjalankan sholat sampai dengan berdiri, tidak bisa tidur dengan tidak bisa, harus membayar kafarat. Maka harus kita titeni, kita catat sejak kapan beliau itu tidak bisa menjalankan sholat secara baik, ya, tidak bisa sholat dengan isyarat pun tidak bisa sampai menjalankan sholat, karena itu harus diganti dengan kafarat, dengan fidyah. Besarnya setiap satu kali sholat itu 1 mud atau sekitar 6 on. Kalau sekitar 6 on itu kalau satu hari 5 kali sholat berarti sekarang 3 kilo jumlahnya. 6 on kali 5 kali 3 kilo. Jadi satu hari 1 malam pada orang-orang yang tidak bisa melakukan sholat fidyahnya sekitar 3 kilo. Sampai berapa hari? Nah itu harus dihitung sehingga akhirnya kalau saudara kita, famili kita akhirnya wafat, meninggal, harus kita bayar kafarat itu. Kalau tidak itu menjadi beban atau menjadi dosa bagi sang mayat itu kepada Allah Ta'ala. Sehingga keluarganya harus bisa menanggung. Karena ada fikih menjalankan bisa tidak dengan fidyah, namun harus diqadha oleh keluarganya. Kalau keluarga kita, ayah kita, nenek kita tidak bisa menjalankan sholat sampai dengan meninggalnya, maka keluarganya bisa menjadi mengqadhakan sholat kepada keluarganya. Ada fikih yang demikian. Untuk itu bisa konsultasi atau minta nasihat dengan ahli-ahli fikih bagaimana mengatasi kalau keluarga kita tidak bisa akan sholat, apa bisa dengan fidyah atau dengan qadha sholat, mungkin bisa menjadi solusinya. Kemudian kalau kita tadi kembali kepada Sayyidul Istighfar, maka tadi kan kita wa ana abduka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi. Aku mengakui bahwa beberapa banyak sekali nikmat yang berbeban kepadaku. Kita semua mengakui bahwa semua yang ada pada diri kita sejak dari kita mau tidur sampai dari bangun tidur sampai menjelang tidur sampai dengan tidur itu itulah penuh dengan nikmat-nikmat rezeki yang diberi Allah Ta'ala. Seperti itu, rezeki yang harus kita nikmati, harus kita syukuri ialah rezeki berupa iman dan Islam, berupa hidayah iman dan Islam. Itu rezeki dari Allah Ta'ala yang harus kita ketahui. Kemudian rezeki secara kesehatan badan kita, secara lahiriah bidah dan lahiriah secara fisik kita
sehat, bisa pergi kemana-mana. Kemudian secara jasmani, rohani kita juga sehat. Kita menjadi orang-orang yang alhamdulillah bisa dikatakan sehat rohani kita, tidak mempunyai kekurangan. Kita bukan termasuk orang-orang yang kurang pikirannya, tidak terganggu, ya, bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, bisa menghindarkan mana yang meragukan itu juga tahu. Maka gunakanlah itu untuk kita bersyukur. Dan juga kita mengakui wa abu laka bi nikmatika aliyah wa abu bidambi, aku juga mengakui banyaknya dosa-dosa dan kesalahan yang aku perbuat. Mungkin kita tidak menyadari atau tidak merasa bahwa kita bersusah kepada Allah Ta'ala. Mungkin keadaannya sepele. Kita diperintahkan oleh Ta'ala untuk selalu menjaga sholat kita. Namun begitu datangnya waktu sholat, kita dengar suara adzan, bahwa HP kita kalau waktu sholat mengingatkan kita, namun kita tidak segera melaksanakan sholat. Kita mengindi-indi, kita masih perlu menyelesaikan pekerjaan kita. Sedilok engkah lampu misalkan gitu, sehingga kita tidak mendahulukan sholat kita. Kita sisihkan waktu, paling tidak hanya sampai 10 menit, paling 5 menit kita sudah selesai sholat kita. Kalau persiapan dengan wudhu, dengan yang lain-lain mungkin 10 menit. Itulah waktu yang perlu kita kan untuk merasakan bakti kita kepada Allah Ta'ala, untuk merasakan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas karunia yang sebenarnya kita bersyukur kepada Allah. Sehingga sesungguhnya kita melaksanakan sholat, kita menjalankan zakat, kita melakukan sedekah infak, kita berbagi untuk berbuka bersama, kita berbagi melakukan infak untuk kemaslahat untuk keberlangsungan kehidupan peribadatan di masjid, agar kita masjidnya tetap terang, agar bisnisnya tetap bersih. Kita mengeluarkan sedikit uang yang ada dari kita untuk kita infakkan kepada masjid. Itulah tanda syukur kepada Allah Ta'ala atas karunia nikmat yang diberikan berupa rizki, berupa materi. Maka kita sisihkan. Sebetulnya yang kita sisihkan itu bukan berapa harta kita yang hilang, namun yang harta kita titipkan kepada Allah Ta'ala, yang akhirnya akan kita jemput nanti setelah kita wafat, setelah kita mati, akhirnya akan kita temui harta-harta kita juga akan kita mati. Karena manusia yang mati, manusia yang sudah dipanggil rohnya oleh Allah Ta'ala, akan dimakamkan ke dalam pemakaman, mungkin di Sarian, mungkin di Jerobang, mungkin di Bergoto 2, di mana mungkin seperti istri teman kita, ya, dimakamkan di Jeporo. Kemarin almarhum Bapak Roni Asmoro di daerah Tayu atau Juwana sana, ya. Mungkin ada yang di Salatiga, ya, karena dimanapun tempatnya kan pasti dimakamkan. Jadi manusia yang mati, kita yang mati itu yang menuju makam diantar oleh tiga makhluk. Yang keduanya akan meninggalkannya, dan yang satu akan tetap bisa menemani mayit itu di dalam kubur. Dua yang meninggalkan ialah ahlinya, keluarganya. Yang kedua ialah hartanya. Waktu diantarkan ke pemakaman mungkin dengan mobil, tidak mobil kita sendiri, karena mobil kita tidak mungkin. Kalau mau jenazah kok diantarkan dengan mobil Avanza itu tidak mungkin, ya. Dengan Innova itu Reborn itu tidak mungkin, ya. Pasti pakai ambulan, pakai mobil ambulan. Walaupun ambulan kan pasti kita bayar, kita harus mengeluarkan harta kita. Maka yang mengantarkan pasti ahlinya, keluarganya, hartanya juga ikut mengantarkan. Dan yang ketiga yang masih bisa menemani ialah amalnya. Amalnya berupa apa? Amal ialah sedekah jariyah yang sudah kita keluarkan kepada untuk kemaslahatan umum, kepada misalkan untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk membangun madrasah,
untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatan, semua yang itu yang berlaku untuk kemaslahatan umum itu termasuk amal jariyah. Maka di dalam hadisnya Allah SWT, Rasulullah berpesan, idza matna ibnu adama in qata amluhu ila min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafudi au waladin sholihin yad'ulah. Maka apabila manusia itu mati, maka ia akan terputus amalnya. Orang yang sudah mati dia tidak akan bisa beribadah lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa infak lagi, tidak bisa sedekah lagi, tidak bisa memberikan hartanya untuk kemaslahatan yang lain karena dia sudah mati. Ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafihi au waladin sholihin yad'ulah. Kecuali 3 perkara ialah sedekahtin jariyah, ialah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian waladin sholihin yad'ulah. 3 perkara ini ialah yang akan terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ialah tadi amal jariyah. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih mampu, kita masih diberi harta kekayaan Allah Ta'ala, sisihkanlah walaupun sedikit, lebih baik apalagi banyak untuk amal jariyah, untuk pembangunan masjid, untuk kemaslahan umum, semua itu amal jariyah. Kemudian untuk pembangunan madrasah, pesantren, itu amal jariyah. Untuk menyantuni yatim piatu, membagikan beasiswa pada anak-anak yang kurang mampu, itu juga amal jariyah. Semua itu akan kembali kepada Allah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Apa yang punya ilmu kita? Ilmu agama kita ajarkan. Kita bisa membaca Al-Quran, kita ajarkan bagaimana untuk membaca Al-Quran. Mohon kepada mereka yang belum tahu. Maka alhamdulillah yang mudah ialah waladin sholihin yad'ulah, pada anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka marilah kita yang masih hidup, mumpung kita masih hidup ini, kita berwasiat kepada keluarga kita agar kita tetap menjaga keimanan kita, keislaman kita dengan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya ya. Sudah baik banyak, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau kita hanya sebatas menjalankan yang wajib-wajib saja, kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari sholat-sholat sunnah kita. Karena sholat kita sama-sama dengan sholat, namun nilainya melebihi sholat yang wajib. Wajib karena kita karena harus diwajibkan, harus kita jalankan. Namun yang nama sholat sunnah itu kerelaan, tanda bahwa kita sebagai orang yang beriman itu lebih streng, lebih keras untuk selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, waladina amanu asadu hubalillah, dan orang-orang yang beriman lebih streng, lebih sangat-sangat untuk beribadah kepada Allah, untuk menggapai kebahagiaan tidak hanya di dunia namun di akhirat nanti. Demikian yang kami sampaikan di dalam tausiah pagi ini, membahagiakan bermanfaat bagi saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, terutama di dalam mengisi amalan Nabi di dalam musik bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyuan dan kerelaan hati, kesungguhan hati, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik tidak hanya di dunia sampai di akhirat nanti, karena kita mendapatkan husnul khotimah dari Allah Ta'ala. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.